Halo teman-teman, welcome to Quick Guide. Salam kenal, nama saya Bella, selaku Security Consultant di Fortinet Indonesia. Kali ini, saya akan membahas mengenai Forti Token, yaitu one-time password token yang dimiliki oleh Fortinet. Untuk konfigurasi Forti Token-nya, kali ini saya gunakan yang free ya, jadi yang sudah ada di dalam box-nya FortiGate. Ketika teman-teman atau end user melakukan pembelian FortiGate as a next generation firewall, sudah ada 2 license free Forti Token yang bisa digunakan. Seperti apa dan bagaimana konfigurasinya, langsung saja kita bahas ya. Forti Token dalam Fortinet Technology Vision termasuk kategori Zero Trust Access, yaitu Forti Token sebagai penyedia one-time password dan push notification ke arah end user. Karena sekarang ini untuk username dan password saja dirasa tidak cukup ya. Oleh karena itu, kita membutuhkan 2FA atau Two Factor Authentication untuk mengamankan jaringan kita menggunakan Forti Token ini. Forti Token sangat bisa untuk diintegrasikan dengan Fortinet produk lainnya, misalnya dengan Forti Authenticator, sebagai network identity atau single sign-on user identification. Bisa juga diintegrasikan dengan Forti Client atau yang lainnya. Selanjutnya, untuk tampilan Forti Token Mobile kurang lebih seperti ini ya. Forti Token memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama Forti Token Mobile yang diinstal di handphone kita, kemudian yang kedua yaitu Forti Token yang hardware. Jadi kalau yang hardware dia memiliki device-nya tersendiri, seperti ini kurang lebih ya, untuk menampilkan OTP token. Nah, Forti Token terkoneksi dengan FortiGuard, kemudian untuk manajemennya bisa menggunakan FortiGate maupun Forti Authenticator. Secara garis besar, Forti Token memberikan strong authentication berupa OTP token yang terus berubah secara berkala untuk memberikan keamanan tambahan di sisi end user. Untuk privacy dan kontrol, dalam Forti Token Mobile sudah pasti terjamin ya. Jadi user yang melakukan download Forti Token Mobile di handphonenya tidak perlu khawatir akan diambil oleh kontrolnya oleh Forti Token. Karena Forti Token sebagai 2FA atau Two Factor Authentication, visibilitas apapun yang diperlukan oleh Forti Token Mobile adalah hanya untuk verifikasi versi OS untuk menentukan kompatibilitas versi dari Forti Token Mobile tersebut. Nah, untuk flow activation-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang pertama, IT admin dari customer atau end user akan melakukan assignment terhadap user mana yang akan mendapatkan Forti Token Mobile. Kemudian, pada sisi manajemen yaitu Forti Authenticator atau FortiGate akan dilakukan provisioning request ke arah Forti Token Mobile Provisioning Service. Kemudian, akan melakukan activation bisa by email atau SMS ke arah end user yang sudah didaftarkan tadi. End user harus melakukan download Forti Token Mobile, bisa di Google Play Store Android maupun App Store kalau iOS ya. Jadi, ketika sudah download Forti Token Mobile, tinggal scan activation email yang sudah diterima tadi. Kemudian, jika sudah berhasil scan-nya terhadap barcode yang ada di dalam email tersebut, berarti activation request-nya sudah berhasil. Cukup singkat ya untuk flow activation-nya. Selanjutnya, topologi yang saya gunakan simple aja seperti ini. Jadi ada satu laptop sebagai user yang nantinya saya assign Forti Token Mobile. Kemudian saya gunakan juga FortiGate karena untuk manajemen license free-nya tadi itu adanya hanya di FortiGate. Kemudian ke arah internet ya. Nah, cukup simpel topologinya. Untuk konfigurasinya seperti apa? Kita langsung bahas ya. Baik, untuk konfigurasinya, di sini saya menggunakan FortiGate yang jenisnya virtual ya. Jadi saya install di VM atau VMware. Kemudian saya juga menggunakan satu user Windows 10. Ini Windows 10 saya juga virtual, saya install juga di VMware. Nah, kita konfigurasikan dulu pada sisi FortiGate. Kalau dari dashboard dan statusnya, ini kita bisa lihat bahwa license-nya ini saya aktif semua ya. Dan di bagian bawah ada Forti Token, ini license-nya ada 2, dan saya belum gunakan sama sekali. Ini masih 0 ya, 0%.
Kemudian untuk bagian network dan interface, ini saya sudah konfigurasikan ya. Jadi yang tadi Windows 10 user saya itu menggunakan port 2 sebagai LAN. Kemudian ada port 1 sebagai WAN, nanti ini yang mengarah ke internet ya. Dan juga ada port 3 sebagai WAN 2. Nah saat ini WAN 2 atau port 3 tidak saya gunakan ya. Kemudian kita ke policy dan objek, firewall policy. Di sini saya belum mengkonfigurasi terkait firewall policy apapun ya. Jadi masih default, ini defaultnya implicit deny. Kita harus konfigurasikan terlebih dahulu policy-nya dari LAN ke WAN supaya bisa user Windows 10 mengakses ke arah internet. Kemudian pada bagian security profile ini ada banyak feature yang bisa dikonfigurasikan ya, ada antivirus, web filtering, video filter, dan DNS filter, dan yang lainnya. Ini bisa sesuai kebutuhan ya. Nah, di video kali ini saya tidak mengkonfigurasi pada security profiles karena saya fokusnya ke FortiToken. Kita lanjut ke user and authentication. Di sini user definition-nya ada satu ya, ini guest sebagai user Windows 10 tadi. Kemudian two-factor authentication-nya itu disable ya kalau kita lihat di sini. Kemudian pada bagian bawahnya ada FortiToken ini. Type-nya ada 2 license, ini free, jadi bisa digunakan langsung oleh user ya. Nanti kita coba gunakan salah satunya. Kita injek ke user Windows 10. Type-nya di sini jelas ya, mobile token. Jadi ini bisa diinjek ke handphone kita. Statusnya masih available di sini. Kalau sudah digunakan itu statusnya akan berubah menjadi assign gitu. Nah, ini yang mana aja terserah. Nanti kita coba pilih salah satu ya untuk bisa diinjek ke Windows 10. Nah, kita konfigurasi dulu user yang Windows 10 supaya bisa mengakses internet ya. Kalau kita lihat di sisi Windows 10 ini belum bisa mengakses internet. Kita coba dulu ya, kita coba tes. Misalnya Gmail atau Google ya. Nah, ini tidak bisa diakses karena memang kita belum create policy-nya supaya bisa LAN mengakses ke arah internet ya. Kita konfigurasi terlebih dahulu di policy dan objek, firewall policy. Kemudian kita klik create new. Name-nya kita berikan nama ya, LAN to WAN gitu misalnya. Kemudian incoming interface-nya LAN ada di port 2 dan outgoing interface-nya WAN ada di port 1. Source-nya ini saya pilih all dulu ya. Kemudian destination-nya juga all, service-nya all. Security profile ini juga bisa di-enable sesuai kebutuhan ya. Nah, di video kali ini saya tidak fokus ke security profile, jadi saya disable dulu ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah lihat ada LAN ke arah WAN ya yang kita enable. Nah, kita coba lagi Windows 10, kemudian klik Gmail dan Google. Sudah bisa diakses ya, jadi kita sudah bisa untuk mengakses internet apapun gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba assign FortiToken Mobile ke dalam user Windows 10 ini ya. Kita kembali ke FortiGate, kemudian ke User and Authentication, dan ke FortiToken. Di sini ada 2 serial number yang bisa kita gunakan ya. Ada yang belakangnya 9E6 dan yang belakangnya A45. Di sini kita juga bisa memberikan komen ya, misalnya user guest gitu ya, atau yang lainnya, terserah gitu ya. Di sini saya berikan komen user guest, kemudian kita ke user definition, berarti kita menggunakan yang serial numbernya F9E6 ya. Kemudian klik edit untuk user guest dan kita enable two-factor authentication-nya. Di sini kita pilih FortiToken dan kita pilih tokennya yang tadi ya F9E6. Nah, untuk activation code-nya bisa by email atau SMS. Nah, di sini saya menggunakan yang email aja ya.
Untuk SMS bisa, jadi tinggal di enable aja ya, SMS-nya, kemudian pilih yang dial code country kita ya, pilih Indonesia, kemudian masukkan phone number-nya. Di sini saya hanya gunakan email address saja ya. Kemudian klik OK. Nanti akan ada email activation code ke email address yang sudah kita isi tadi. Kemudian kita coba buka kembali untuk Windows 10-nya. Kita masuk ke Gmail, tadi saya isinya karena Gmail ya. Kita klik kotak masuk. Kalau tidak ada di kotak masuk, kita cari yang lain ya. Misalnya ini ada di spam. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada email activation code dari FortiGate ya, mengarah ke email Gmail. Kemudian di dalamnya ada attachment barcode. Ini kita scan ya, jadi kita download dulu untuk FortiToken Mobile-nya di handphone kita. Kemudian kita scan atau pindai barcode yang ada ini. Oke, kita download dulu ya FortiToken Mobile-nya di handphone kita. Oke, baik. Kita langsung download untuk FortiToken Mobile-nya ya. Jadi kita buka dulu App Store. Nah, ini karena saya menggunakan iOS, jadi App Store ya. Bisa di Google Play Store untuk Android. Kemudian klik FortiToken Mobile. Oke, di sini langsung tampil ya FortiToken Mobile. Ini aplikasinya langsung di-download aja. Karena saya sudah download, jadi saya tinggal open. Oke, kita open ya. Nah, di sini terlihat bahwa saya sudah memiliki token. Untuk yang lain ya, nah kita langsung scan aja barcode yang diterima di email tadi ya. Kita buka dulu user Windows 10-nya, kemudian kita scan ya. Klik tanda panah aja, kemudian sudah muncul. Nah, ini FortiToken-nya sama seperti yang kita injek ya, jadi F9E6. Sudah muncul kode-kode yang akan berubah secara berkala. Nah, ini memang menambah keamanan dari sisi jaringan kita. Karena sudah masuk FortiToken-nya ke dalam handphone kita gitu ya, kita coba lihat di sisi FortiGate-nya. Oke, kalau di bagian FortiToken, di sini statusnya masih pending ya. Jadi sudah dikirim untuk email activation-nya, tapi masih pending. Coba kita refresh ya. Oke, ternyata masih pending, berarti kita tunggu aja, nggak apa-apa. Kita konfigurasi dulu untuk mengarah ke LAN tadi ya. Kita kembali ke Policy and Object, Firewall Policy. Kemudian dari LAN ke WAN, karena tadi menggunakan user guest, kita coba search-nya lebih spesifik ke user guest ya. Oke, jadi untuk skenario-nya, untuk user guest yang ada atau berada di LAN, jika akan mengakses ke arah internet atau ke WAN, itu harus menggunakan two-factor authentication dulu gitu ya. Nah, ini kita klik OK, kemudian kita kembali ke user Windows 10. Ini kita close dulu ya Google-nya. Nah, kita coba untuk refresh Gmail-nya seperti apa. Tidak bisa di-reach ya. Coba kita klik google.com. Nah, ini akan muncul tampilan authentication tambahan ya. Jadi kita masukkan username-nya. Kalau kita lihat di konfigurasi pada FortiGate, user and authentication, user definition, guest. Ini username-nya menggunakan guest ya. Password-nya ini sudah di-set gitu ya. Kita masukkan username-nya, guest, kita masukkan juga password-nya. Sebelum kita mengarah ke continue ya, kita coba akses dulu untuk yang lain ya, misalnya Facebook gitu ya. Nah, ini juga tidak bisa diakses. Kemudian Twitter sama tidak bisa diakses juga ya di sini. Nah, ini misalnya ada aplikasi yang ada di web gitu ya, suatu perusahaan dan mau ditambahkan OTP, itu sangat memungkinkan ya. Nah, kita input dulu OTP kita, jadi username dan passwordnya, kemudian klik continue. Nah, token code-nya ini kita lihat di bagian FortiToken Mobile-nya ya. Nah, di sini tampil angka ya, OTP random.
Kita langsung input saja 075838. Klik continue. Nah, Google sudah bisa diakses, kemudian Facebook juga sudah bisa diakses. Gmail seharusnya bisa diakses juga. Sudah bisa diakses gitu ya. Jadi untuk tambahan feature security menggunakan two-factor authentication itu bisa menggunakan Forti token ini gitu. Jadi semuanya sekarang atau user Windows 10 sekarang untuk bisa mengakses ke internet sudah bisa ya, YouTube dan yang lainnya. Kalau kita kembali ke dashboardnya FortiGate ya, di sini kita lihat bahwa Forti tokennya sudah digunakan satu ya, sisa satu lagi, jadi sudah digunakan 50% gitu. Nah, untuk di user authentication kemudian Forti token, di sini juga statusnya untuk serial number F9E6 itu statusnya sudah di-assign ke user guest gitu ya. Kemudian jika teman-teman atau end user membutuhkan lagi untuk agent Forti token, silakan untuk menghubungi Fortinet Indonesia. Kita bisa bantu untuk sizing Forti tokennya kembali, kebutuhannya ada berapa agent. Kemudian untuk integrasi dengan Fortinet produk lainnya seperti Forti Authenticator, kemudian juga bisa Forti Client, misalnya untuk penambahan two-factor authentication pada VPN gitu ya, itu juga sangat memungkinkan. Silahkan untuk berdiskusi dengan tim Fortinet Indonesia. Baik, kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi dan penjelasan singkat mengenai Forti token ya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengimplementasikan produk Fortinet di dalam lingkungan IT organisasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Fortinet Indonesia untuk bisa mendapatkan informasi update dari series Quick Guide. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang tertera di description box ya. Terima kasih telah menyaksikan Quick Configuration Forti Token sebagai one-time password token. Saya Bella, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!